بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati, kita muliakan guru kita semua, Kiai Haji Dudi Mutakin, juga Rakanda, Ustaz Hasim, dan para profesor, para guru besar, para dosen, para dokter, jamaah sekalian. Eh, Tema kita bagian ketiga ini, orang-orang yang dicintai Allah. Yang pertama itu kan sudah dibahas, Al-Muhsinun, orang-orang yang berbuat baik, ihsan. Yang kedua, As-Sabirun, orang-orang yang sabar. Nah, yang ketiga ini adalah Al-Mutawakkalun, ya. Al-Mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Izin share, Bapak Ibu sekalian. Eh, kita mengambil dua buku ya, dua buku utama, yaitu buku At-Tawakkul yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian yang kedua mengambil buku Silsilatu Amalil Qulub dari Syekh Al-Munajid. Eh, Kita akan bicara orang yang dicintai Allah bagian ketiga, yaitu al-mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat Al-Qur'an secara teks, di sini surat Ali Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Kalau kita lihat secara luas ayat ini, Ali Imran 159 ini dimulai dengan sikap dakwah dari seorang dai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad berlaku lembut terhadap mereka. Jadi munculnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, ya, munculnya lemah lembut kita kepada umat, ya, ini adalah karena rahmat Allah. Kalau tadi Ustaz Dudi bilang ada kewajiban menafkahi istri, ya, dengan bahasa, dengan kelembutan, itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang Allah berikan buat kita. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau sekiranya engkau ini keras dan berhati kasar, lang faddu min haulik, umat itu akan menjauh darimu. Jadi ternyata benar apa yang dikatakan oleh ulama bahwa at-tariqatu ahammu minal madah, gitu ya. Bahwa metodologi, cara kadang lebih penting daripada materi. Ini. Jadi bagaimana kita menyampaikan pesan itu sangat ditentukan sekali bagaimana cara kita menyampaikannya. Maka dalam teori-teori komunikasi sering disebutkan ada konteks komunikasi. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian kita melihat bahwa keberhasilan dakwah itu salah satunya adalah metodologi, cara, manhaj. Bagaimana kalau seorang dai sangat keras, ya, itu tidak akan pernah bisa. Maka sifatnya itu fa'fu anhum, ya, maafkan umat, maafkan mereka. Karena umat berada dalam kegelapan, ya dimaafkan oleh kita.
wastaghfir lahum, mohonkan ampun mereka kepada Allah. Jadi selain memaafkan, dai itu punya kewajiban harus memohonkan ampun kepada mereka, umat-umat itu, wasyawirhum fil amr, dan musyawarah. Jadi kalau kita lihat di sini tuh ada 4 ya, bahwa ada seorang dai itu harus lembut, jangan kasar. Kedua, harus memaafkan umat, memohonkan ampun kepada Allah dari umat itu, dan wasyawirhum fil amr, harus musyawarah. Nah, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, sudah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi kalau ayat ini kita tadaburi, Bapak Ibu, jamaah sekalian, jadi kita melihat betul bahwa keberhasilan dakwah itu tidak akan pernah bisa lepas dari ketawakalan kita kepada Allah. Bahwa komitmen kita untuk menyebarkan Islam itu tidak akan pernah berpisah dengan ketawakalan kita kepada Allah. Entah tawakal yang berkaitan dengan urusan-urusan umat atau urusan-urusan kita. Karena Allah akan bertanggung jawab terhadap apa yang sedang kita jalani. Nah, di dalam tafsir As-Sa'di, Bapak Ibu, kalimat fatawakkal 'ala Allah, ya, fatawakkal 'ala Allah, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah, artinya ya'tamid 'ala haulillah wa quwwatih. Jadi bersandarlah kamu kepada daya dan kekuatan Allah. Mutabarri'an min haulik wa quwwatik. Nah, ini beliau mengatakan, bebaskan dirimu dari daya dan kekuatanmu. Nah, itu. Jadi selama kita percaya kepada kekuatan kita, dalam perspektif As-Sa'di ini, ya kita belum disebut tawakal. Jadi harus mutabarri'an min haulika wa quwwatik. Itu dalam tafsir As-Sa'di. Jadi fatawakal Allah itu hamid Allah haulillah wa quwwati. Sandarkan segenap jiwa kita kepada daya dan kekuatan Allah, mutabarri'an min haulik wa quwwatik. Kita bebaskan diri kita itu dari daya dan kekuatan kita. Artinya apa? Manusia memiliki kelemahan-kelemahan, manusia ada titik ketidakmampuan. Ya, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dalam buku Silsilatu A'malil Qulub, ya, saya Al-Munajid mengatakan hakikatut tawakul. Hakikat tawakal itu apa? Nah, di sini i'timadul qalbi 'ala Allah. Bersandarnya hati kepada Allah, ya. Jadi sandarkan segenap hati kita kepada Allah. Ma'al akhdhi bil asbab, ya. Dengan menyertakan sebab akibat. Al asbab, sebab-sebab. Jadi artinya ketika kita menyandarkan hati kita kepada Allah, jangan pernah kita meninggalkan sebab untuk mendapatkan itu. Kalau kita ingin dakwah, mengajak orang ke jalan yang benar, kita sandarkan hati kita kepada Allah dan pilih metodologi yang baik. Pilih materi yang cocok. Itu ma'al akhdhi bil asbab. Minat tayakkunil kamil. Nah, ya. Dengan keyakinan yang sempurna. Awas. Jadi ketika kita menyandarkan hati kita kepada Allah, adakan sebab akibat disertai ya dengan apa? At-tayakkun al-kamil. Itu dengan keyakinan yang kuat. Apa keyakinannya? Bi anna Allah war-razzaq. Allah itu yang memberi rizki. Allah khaliqu. Allah itu yang menciptakan. Al-muhyi. Allah itu yang menghidupkan. Al-mumit. Allah itu yang mematikan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wala rabba siwah. Tidak ada Rabb selain Allah. Jadi luar biasa. Jadi
Kalau kita simpulkan apa namanya Bapak Ibu definisi ini, bahwa orang yang tawakal itu, hakikat tawakal itu berarti hatinya bersandar kepada Allah secara total, ya, bersandarkan hati kita kepada Allah. Kalau tadi Ustaz Dudi mengatakan kesempurnaan ruhani, i'timadul qalbi Allah. Tapi jangan lupa mal akhdi bil asbab minat tayakunil kamil, disertai dengan sebab-sebab yang merupakan bagian dari keyakinan yang sempurna. Jadi ketika kita punya sebab ini bukan berarti tidak yakin bahwa ada keyakinan yang sempurna bahwa Allah adalah ilah, Allah Ar-Razak, Allah Al-Khaliq, Allah Al-Muhyi, Allah Al-Mumit, la ilaha ghaira wa la rabba syuh. Ini menurut Syekh Al-Munajjid. Jadi uh, ini hakikat ketawakalan. Jadi kalau kita melihat ketawakalan di sini, Bapak Ibu sekalian, ada peran hati, ada peran usaha, dan ada peran keyakinan yang kuat kepada Allah. Nah, ketika peran keyakinan ini hilang, maka hati kita tidak pernah itimad lagi kepada Allah. Ini mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita. Tadi Ustaz mengingatkan, ilaman atallah biqalbin salim. Iktimad kepada Allah itu tidak akan pernah sempurna kalau hati kita tidak bersih. Maka kebersihan hati merupakan syarat mutlak bahwa hati kita bersandar kepada Allah. Kita kadang percaya kepada kemampuan kita. Itu sudah ujub sebenarnya. Kita percaya bahwa kita punya pengalaman. Kita sudah ujub. Bahkan jelas Rasulullah mengatakan bahwa ujub itu buah dari, mohon maaf, kelemahan iman kita. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya orang yang bertawakal itu buahnya luar biasa. Saya sertakan satu ayat Quran dan ada uh, 3 hadis Nabi yang saya sertakan. Yang pertama, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah akan memberikan keperluannya. Jadi nggak usah ragu dalam menghadapi hidup itu. Asal hati kita bersandar kepada Allah, ada sebab yang harus dilakukan, disertai keyakinan yang sempurna bahwa Allah adalah Khalik. Kita makhluk. Allah akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan selama jalan yang kita lalui adalah jalan Allah. Kan begitu. Makanya kalau pesantren Madani gratis, nah itulah bentuk ketawakalan bil asbab. Ya, gitu. Jadi Sadudi sering memberikan contoh buat kita bahwa yang paling susah itu bukan berusahanya sebenarnya, tapi menyandarkan hati kepada Allah. Ketika hati bersandar kepada Allah, maka di sanalah kerja akan kuat. Makanya kenapa ada orang-orang yang malas, bisa jadi hatinya kan begitu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau annakum kuntum tawakkaluna Allah haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la ruziktum, sungguh kalian akan diberikan rizki, kama yurzaqut thair, sebagaimana diberikan rizkinya burung, tabdu khimasan wa taruh bitana, burung itu pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Bayangkan, kita tahu burung tidak memiliki rekayasa rasionalitas. Burung tidak memiliki bagaimana menghadapi apa namanya tantangan secara rasional. Tapi Allah Ar-Razzaq, burung hanya terbang, Allah yang bertanggung jawab. Ada gerak sebenarnya dalam hidup itu. Selama hidup itu diam, maka rahmat Allah tidak akan diturunkan. Ya, gerak itulah yang akan membuat kita menang. Makanya disebutkan seorang ulama, al-harakah hiyal barakah. Gerak itu adalah keberkahan buat kita. Kemudian
di dalam hadis dari Abdullah bin Abbas, ini dalam kitab Musnad Syihab Al-Qadai, dalam hadis yang panjang Rasul mengatakan, Man ahabba ayyakuna akraman nas falyattaqillah. Siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia di hadapan manusia, maka jadilah dia orang yang paling takwa kepada Allah. Wa man ahabba ayyakuna aqwan nas, dan siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kuat, falyatawakkal 'ala Allah, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Jadi orang yang paling kuat di antara manusia adalah orang yang paling bertawakal. Nah, kemudian yang terakhir, wa man ahabba ayyakuna agnan nas, siapa yang ingin menjadi orang yang paling kaya di antara manusia, faliyakun bima fi yadillahi awthaku minhu bima fi yadihi. Hendaklah dia percaya kepada apa yang ada di tangan Allah lebih kuat daripada apa yang ada di tangan sendiri. Dia harus meyakini betul bahwa apa yang ada di tangan Allah lebih kuat daripada apa yang ada di tangan kita. Nah, kita akan menjadi orang yang paling kaya karena kita tidak bersandar kepada makhluk, kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian hadis yang terakhir ini luar biasa. Ternyata dalam hadis riwayat Muslim, nanti kita harus mencari nilai filosofinya yang panjang. Kenapa di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu, salah satunya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ketika Rasul bersabda, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Kata Rasulullah, ada 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. Para sahabat mengatakan, manhum ya Rasulullah. Siapa mereka itu ya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab? Ini kalau dalam hadis yang lain ini sudah diambil oleh Ukashah, oleh seorang sahabat Nabi satu ya. Nah, kemudian Rasul mengatakan, humul ladzina la yastarkhun. Mereka adalah orang yang tidak beristirqa, yaitu meminta pengobatan dengan cara jampi-jampi. Ada kemungkinan kita masuk di sini, artinya kita tidak percaya terhadap itu, wala yatatayyarun, dan tidak tatayyur. Ya, kita juga terhindar ini menggantungkan nasib terhadap terbangnya burung. Wala yaktahun, juga tidak melakukan pengobatan dengan al-qai, jadi membakar bagian tubuh yang sakit dengan besi panas membara. Nah, ini wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita lihat hadis ini, Bapak Ibu sekalian, sudah sangat jelas ya. Jadi buah ketawakalan itu kita akan masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena orang yang bertawakal, dia menyerahkan segalanya kepada Allah, dia berada dalam koridor Allah, dia tidak akan pernah lari dari koridor Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, saya dapat poin-poin penting dari kitab Bapak Syekh Al-Munajjid, Silsilatu Amalil Qulub. Di sini ada unsur-unsur tawakal. Jadi kalau kita ingin memiliki unsur tawakal yang paling kuat, nah di sini. Yang pertama, ma'rifatun birrabbi wasifatihi. Jadi kita harus ma'rifat kepada Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau tawakal, jadi tawakal itu bisa terjadi, unsur pertama itu kita tahu. Tahu Allah dan tahu sifat-sifat Allah. Ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui Allah dan tidak mengetahui sifat-sifat Allah, maka tidak mungkin kita bisa bertawakal kepada Allah. Itu ya. Jadi kalau kita tahu seseorang itu baik, kita akan punya cara mendekat kepada orang itu. Kita tahu Allah itu Ar-Raza, Allah itu Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Muhaimin. Maka ketika kita mengetahui Allah, oh saya bersandar hanya kepada Allah. Maka ketidakbersandaran kita kepada Allah itu berarti sebaliknya dari sini. Jadi unsur ketawakalan terpenting itu. Ma'rifatun birrabbi
wasifatihi. Ada pengetahuan kita terhadap Allah dan sifat-sifat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Rusukhul qadami ala tariqi tauhid. Jadi bagaimana diri kita ini berjalan di atas tauhid. Jadi jangan syirik. Nah, itu begitu ya. Maka kenapa orang disebut syirik? Karena tidak bersandar kepada Allah. Karena ada yang percaya kepada jimat, percaya kepada bacaan-bacaan tertentu ya. Artinya mantra-mantra gitu. Nah, dia tidak rusuhul qadam ala tariqi tauhid. Dia tidak mengokohkan langkah hidupnya berada di jalan tauhid. Mengesahkan Allah. Hanya Allah yang memberi segalanya. Hanya Allah yang menguat. Hanya Allah yang menjadikan kita kuat, ini hanya Allah. Tidak ada yang lain. Jadi rusuhul qadam ala tariqi tauhid. Ya. Jadi kuatkan kaki kita berada di dalam jalan tauhid. Jalan pengesaan Allah. Ya, kadang-kadang kan kita mempertuhan diri kita, mempertuhan kelompok kita, mempertuhan harta kita, mempertuhan ilmu kita. Kita mempertuhan selain Allah. Jadi kaki kita tidak kuat berada di jalan tauhid. Ini Bapak Ibu, ini yang unsur tawakal itu harus itu. Kuatkan kaki kita di jalan tauhid. Keimanan. Ya, kita menemukan ketika kita sudah mulai melenceng, ya, kaki kita ini tidak berada di jalan Allah, nah muncullah jalan-jalan yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita terpelanting dalam jalan selain jalan Allah. Dan godaan mubalik, ya, godaan dosen, godaan pebisnis, gitu kan. Semua kita digoncangkan oleh kekuatan setan agar kita jauh dari jalan tauhid. Luruskan niat kita. Makanya kenapa kadang-kadang ada yang harus dikonfirmasi, ada yang tidak. Dalam urusan-urusan hidup ini kan ketika ada orang yang mencaci Abu Bakar diam terus. Rasul tersenyum. Tapi begitu ketika orang ini mencaci lagi dan Abu Bakar melawan cacian itu, mengatakan, aku bukan seperti itu. Kemudian Rasul pun meninggalkan. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi ketika aku dihina, aku diam, engkau tersenyum? Kata Rasulullah, aku senang karena engkau bersama Allah. Tapi begitu engkau membela diri, aku tinggalkan karena engkau sedang bersama setan. Kenapa? Karena ingin kadang-kadang kita disebut mulia di depan orang. Kita kadang-kadang ingin disebut hebat di hadapan orang. Dan kita tidak punya apa-apa. Kita lemah. Kita nggak punya apa-apa. Sini ya, makanya tauhid kita harus kuat. Agar kita bisa bertawakal kepada Allah. Ini unsur terpenting. Yang kedua, yang ketiga, supaya unsur tauhid, unsur tawakal selanjutnya apa? Al-i'timad 'ala Allahi fi kulli umur. Bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu. Ya, bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Jadi sebelum kita bicara dengan istri, untuk membangunkan tahajud, bersandar dulu. Ya Allah, jadikan ucapanku ini memiliki kekuatan agar dia bangun tahajud. Kan begitu, itu bersandar kepada Allah. Kadang-kadang kan kita merasa hebat gitu loh. Ya, merasa kuat. Apalagi kita, mohon maaf, dalam proses pendidikan yang tinggi, teori-teori kita kuat. No, nggak bisa kita. Al-i'timad 'ala Allahi fi kulli umur.
Ya, saya masih ingat gitu di waktu haji ya, saya dulu eh, kebetulan 2003 itu sangat udah lama sekali. Saya masih ingat bersama Kiai Haji Endang Mukhtar sebagai pembimbing utama beliau. Jadi bagaimana itu pertama taruh Dudi ya, kalau tidak taruh Dudi itu mobil yang bolak-balik itu, saya kebetulan di mobil yang paling akhir. Itu Mina itu sudah dalam posisi apa namanya sepi dan kita menuju Arafah. Itu luar biasa itu. Ketika kita tanya supir, supir itu malah mengambil jalan keluar, malah balik. Kita panik betul gitu. Hanya supir mengatakan, saya protes pada supir itu, dan supir itu dari Mesir mengatakan, sudah berapa lama ente tinggal di Mekah katanya. Kalau tidak tahu diam saja. Ternyata Allah kirim orang yang seperti itu kepada kita. Masya Allah. Ternyata kita adalah orang pertama yang masuk dalam tenda. Jadi al-i'timad alallahi fi kulli umur. Ternyata saya melirik kepada seorang yang luar biasa. Orang itu diam sekali. Mungkin karena orang ini gitu. Diam. Dia hanya berzikir. Dia hanya mengatakan Allah Akbar, Allah ilah. Terus saja dia berzikir seperti itu. Dan ternyata itu mungkin doa orang itu gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita al-i'timad Allah fi kullil umur. Kita bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu. Kan kadang-kadang begini ya, kalau kita punya uang tuh ngerasa paling hebat. Tenang ke duit, tenang oleh uang gitu. Kadang kenapa gitu kan. Ya, ya kadang-kadang kita merasa, wah ini tanglah, mobil saya bisa sampai ke sana dengan kecepatan sekian. Kadang-kadang kita lupa, harusnya kita bersandar kepada Allah. Ya Rob, kuatkan mobil ini agar aku tepat waktu mengejar jadwal. Pokoknya gitu. Ya, al-i'timad Allah fi kulil Yang selanjutnya apa Bapak Ibu? Nomor empatnya, husnudzanni billahi azza wa jalla. Nah ini, husnudzan. Husnudzan kepada Allah. Tawakal itu begitu. Allah yang memberi rizki, husnudzan. Ana ma'adhani abdi. Aku bersama persangkaan hamba, kata Allah. Jadi kita akan bisa untuk terus tawakal kalau kita husnudzon kepada Allah. Kalau kita tidak husnudzon kepada Allah, maka kita tidak akan pernah bisa bertawakal. Husnudzon. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Kan kadang-kadang hati ini suka ragu, bisa santrinya gitu. Emang Allah rek nulungan orang. Nah, tugas kita pantaskan diri kita untuk ditolong orang, ditolong Allah. Pantaskan diri kita untuk diberi pertolongan oleh Allah. Kemudian yang nomor 5, istislamul qalbi lillahi subhanahu. Jadi istislamul qalbi itu menyerahkan hati hanya kepada Allah. Pasrahkan hati hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya, kan ya, ya kadang hati kita pasrah kepada harta, kepada kedudukan, tidak hanya harusnya hanya kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kata Syekh Al-Munajjid, unsur tawakal itu apa? At-tafwid, menyerahkan diri secara total kepada Allah, berserah diri, tafwid. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian, unsur-unsur tawakal menurut Syekh Al-Munajjid. Nah, sekarang penghalang tawakal. Kenapa orang susah bertawakal? Ini ya, ini pandangan Syekh Al-Qaradawi. Beliau mengatakan susahnya kita bertawakal itu al-jahlu bimaqamillah. Ini tidak tahu terhadap kedudukan Allah. Rabun spiritual.
kita tidak mengenal Allah. Tewawuh. Gitu. Maka kalau kita tidak kenal kepada seseorang, biasanya kita hare-hare itu. Tapi kalau kita kenal kepada orang itu, ya kita tidak hare-hare lagi. Maka begitu kita kenal kepada Allah, kita bisa bertawakal. Kenapa kita susah bertawakal? Karena kita tidak kenal kepada Allah. Maka kenalkan diri kita kepada Allah. Kenalkan diri kita lewat hati sebenarnya ya. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bagaimana bicara tentang ajaibul qalb. Ini karena cahaya hati itu akan mengetahui kedudukan Allah. Ini Bapak, Ibu, jamaah sekalian, kenapa kita susah bertawakal? Karena al-jahlu bimaqamillah. Kita tidak tahu kedudukan Allah, kita tidak tahu posisi Allah. Kita lemah dalam memahami Allah. Kita jauh dari rahmat Allah, dari cahaya Allah. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa bertawakal? Ini awaik tawakal disebutnya, penghalang. Al-gurur bin nafsi. Tertipu oleh diri. Kita merasa mampu, merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, merasa kita keturunan terhormat. Al-gurur bin nafsi. Ini yang menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah. Padahal harusnya diri kita ini adalah bagian yang Allah adakan. Diri kita ini adalah bagian yang Allah sempurnakan. Dan diri kita ini adalah sesuatu yang Allah jadikan. Bukan karena kita. Maka jangan pernah kita tertipu dengan diri kita. Merasa, dan merasa. Itu yang membuat kita susah bertawakal. Kemudian yang nomor 3, ar-rukun ilal khalqi. Nah, ini ya. Rukun ilal itu pasrah kepada makhluk. Kan makhluk itu istri, harta, selain Allah kan makhluk. Allah khalik, selain Allah makhluk. Pasrah kepada makhluk. Serah apa namanya itu, serah bongkokan kepada dunia gitu ya. Ar-rukun ilal khalqi. Ya. Dan yang terakhir kata Syekh Al-Qaradawi, yang membuat orang tidak bisa bertawakal, penghalang apa? Penghalang tawakal itu hubbud dunia, cinta dunia. Sehingga dunia ini menjadi sarana buat dia untuk mengekalkan diri. Padahal ternyata dunia ini, Masya Allah ya, akan mencelakakan kita kalau kita tidak pernah bisa menjalani dengan baik. Saya teringat Ustaz ya, ketika Ibnu Taimiyah gitu ya, di penjara oleh penguasa. Dia mengatakan, kenapa aku kuat? Kata beliau mengatakan, ketika aku diusir dari kampungku oleh penguasa yang zalim, aku sedang bertamasya bersama Allah. Gitu. Aku sedang bertamasya bersama Allah. Dan ketika aku di penjara, kata Ibnu Taimiyah, aku sedang khalwat bersama Allah. Kan begitu. Karena hatinya sudah bersama Allah. Begitu. Maka yang menguatkan beliau ada 3. 1 zikir pagi petang, 2 baca Quran, 3 qiyamul lail. Itu dalam sejarahnya ya. Makanya dalam hidup ini, dunia ini bagian yang harus kita taklukkan. Ya. Bukan bagian yang harus dijunjung oleh kita. Ini Bapak Ibu, ya mudah-mudahan uh, ini menjadi sarana kita untuk menjadi orang yang dicintai Allah, yaitu orang yang bertawakal.
dalam hadis Bukhari, ini ada doa yang dibaca oleh Rasulullah agar kita jadi orang yang tawakal. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. A'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jins wal ins yamutun. Ini yang dibaca oleh Rasulullah agar kita menjadi orang yang tawakal. Allahumma, ya Allah, laka aslamtu, kepadamu aku berserah diri. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, pada engkau, kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, kepadamu aku kembali. Wa bika sasamtu, kepadamu aku mengadu. Wa ilaika hakamtu, kepada engkau aku berhukum, mencari keputusan. A'udzu bi'izzatik, aku berlindung dengan keagunganmu. La ilaha illa anta antudillani, tidak Tuhan kecuali engkau, jangan engkau sesatkan aku. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau yang hidup, yang tidak akan pernah mati. Wal jin wal ins yamutun, jin dan manusia akan mati. Ini dibaca oleh Rasulullah agar kita bertawakal kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang memiliki ketawakalan yang paripurna kepada Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, doa ini dibaca oleh kita. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. A'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jins wal ins yamutun. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan iman buat kita semua dan kita menjadi orang yang dicintai Allah. Bagian ketiga, orang yang bertawakal. InsyaAllah nanti dalam kesempatan lain kita sambung bagian yang keempat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.